Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, setelah puji dan syukur serta salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Artinya wallahu a'lam bimuradi, dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Ini ayat aslinya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sesuatu yang gak enak, ya, yang disebut al-makarih, atau sesuatu yang tidak nyaman, maka agama kita itu memberikan arahan. Apa solusinya? Minta tolonglah dengan sabar. Nah, kesabaran ini yang kita jadikan alat untuk minta tolong. Bagaimana caranya? Kalau kita minta tolong dengan kesabaran, otomatis sabar itu harus menjadi milik kita. Sabar itu harus menjadi sifat kita. Maka dalam konsep pendidikan, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan konsep mumarosah. Mumarosah itu latihan, ya, berulang-ulang. Sabar sekali, sabar 2 kali, sabar 3 kali, sampai ketika sudah berulang-ulang namanya menjadi malakah, menjadi milik. Artinya kita memiliki sikap sabar setelah kita berlatih. Media yang terbaik untuk melatih sabar dalam kehidupan keseharian kita adalah puasa. Jadi salah satu ajaran puasa adalah menanamkan kepada kita sikap sabar. Makanya dalam kehidupan keseharian Bapak Ibu kalau dicaci orang, ya, agama enggak memberikan bagaimana cara meresponnya, enggak. Kalau Bapak sabar, sabarlah. Tetapi ketika sedang puasa, idza syatamahu ahadun, kita dicaci, dihina, mungkin juga dibully. Ketika sedang puasa, apa jawabannya? Katakan kepadanya, inni shaim, saya sedang puasa. Mengatakan saya sedang puasa itu adalah latihan untuk menumbuhkan sikap sabar dalam diri setiap kita. Sehingga Imam Ghazali radhiyallahu an membagi 3 jenis sabar. Yang pertama, as-sabru inda ta'ah, sabar ketika sedang dalam ketaatan. Karena aktivitas ibadah ini di samping capek, ya, juga waktu, Pak. Kalau tidak dengan sabar, berat rasanya. Kalau di kita 8 atau 11 atau 23, ya. Rata-rata kalau saya tanya ke DKM, paling lama kita selesai taraweh itu jam berapa, Pak? 10 jarang, ya, jam 10 juga. Rata-rata antara jam setengah 10 lah. Rata-rata, Pak. Bapak nanti lihat di YouTube aja, di YouTube. Dulu saya ketika belajar, Pak, di kota Kairo itu ada salah satu masjid, ada yang tarawehnya 8, sama dengan di kita. Tapi 1 rakaatnya 1 juz, Pak. Mantep itu, ya. 1 rakaatnya 1 juz. Jadi 8 rakaat itu 8 juz.
3 hari lebih sedikit hatam Al-Quran, Pak. Subhanallah itu. Saya pernah mencoba kekuatan orang Indonesia, saya mewakilinya, kalau yang lain nggak ada yang mau, Pak, orang kita nih. Saya mencoba mewakilinya, ikut semalam, biasa sakitnya 3 malam itu. Sakitnya 3 malam. Sampai saya bertanya ke orang-orang sana, kenapa bapak-bapak ini kuat? Jawabannya indah, Pak. Kalau adek sholat itu pakai tenaga, kalau kami sholatnya pakai iman, Pak. Kalau kekuatan iman itu unlimited, Pak, nggak terbatas. Bapak kekuatan Bapak seberapa terukur ya. Capek 20 rakaat udah terhitung capek, tapi kalau dasar sholatnya pakai iman, 8 rakaat, 8 juz, itu selesainya jam 4, Bapak sekalian. Kita sahur aja sampai terburu-buru itu. Persis jam 4 selesai. Dimulai jam 9. Jam 4 selesai. Sahur aja terburu-buru. Itu kenapa mereka bisa? Sabar. Karena as-sabru inda ta'ah, sabar ketika dalam melaksanakan ibadah. Apalagi nanti sekarang udah umum, Bapak Ibu cari juga di YouTube itu ya, atau di Google itu. Bagaimana sholat malamnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sholat malamnya, ini bukan taraweh. Di malam-malam biasa di luar taraweh, itu Utsman bin Affan sholat malamnya nggak kayak kita, berokat-rokat, tidak, cuma 2 rakaat. Ya, cuma 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Kahfi. Rakaat kedua awal surat Maryam sampai minal jinnati wan nas. Jadi 2 rakaat itu 30 juz ya. Saya dulu pernah dicoba di Masjid Agung, Pak. Enggak 8 juz, cuma 1 juz. Saya dikritiknya habis-habisan. Karena apa? Karena nggak ada yang datang, Pak. Akhirnya keropak kosong gitu ya. Akhirnya dikembalikan ke yang normal gitu. Nah, kita berlatih, Pak. Berlatih. Karena ya capek ibadah itu. Apalagi capeknya Utsman bin Affan, bayangin sepanjang malam berdiri, Pak. Dan Rasulullah juga sama. Dipastikan kalau Rasul itu setiap malam ya. Kalau dilihat kakinya, tawaratat qadamahu, bengkak, Pak. Saking lamanya berdiri, gitu ya. Saking lamanya berdiri. Ini yang disebut berprestasi di hadapan Allah, Pak. Dan ini menjadi saksi nanti bahwa badan kita itu dibuat capek itu bukan mengejar dunia saja, mengejar akhirat pun sampai harus bercapek-capek seperti itu. Ini diperlukan apa? As-sabru inda ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, Pak, as-sabru indal maksiyah. Nah, kalau tadi masuk di dalamnya ya. Kalau sekarang as-sabru indal maksiyah itu bersabar menahan diri kita untuk tidak terjerumus dalam maksiat. Berat juga itu, Pak. Berat juga. Kayak sekarang kita menahan lapar dan dahaga, berat. Itu as-sabru indal maksiyah, karena kalau kita membatalkannya ya batal segalanya. Yang terakhir, Pak, as-sabru indal musibah, sabar ketika kita sedang menghadapi musibah. Allah berikan masalah dan problematika hidup itu sudah tahu kapasitas kita. Jadi kalau kita dikasih segini, sesungguhnya kita tuh mampu, Pak. Jangan berbohong dari Allah, saya udah nggak kuat lagi. Sesungguhnya dia kuat, asal jujur dengan kekuatan dia. Karena dalam akhir ayat yang dibacakan tadi kan, mala taqata lana bih, jangan engkau berikan kami beban dengan apa yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Jadi beban itu sudah Allah ukur, Pak. Kalau Bapak diberikan musibah beruntun, musibah, yakin Bapak punya kekuatan di atas rata-rata. Dan Allah itu butuh pembuktian Bapak. Jangan ngomong, ya Allah saya udah nggak kuat lagi. Enggak. Bapak lagi diuji sesuai dengan kekuatannya. Dan setiap kita pasti berbeda, Pak.
Kalau belajar tentang sabar, sehebat-hebatnya kita, Pak, belum ada apa-apanya dibanding dengan sabarnya siapa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya kelompok nabi yang punya status ulul azmi. Ini kesabarannya sudah di atas rata-rata. Di atas rata-rata manusia, juga di atas rata-rata para nabi. Jika mereka itu disebut ulul azmi. Nah, nanti Bapak cari siapa nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu. Nabi Ibrahim itu ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan terakhir Rasulullah. Ada 5 orang nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi minar rasul. Melatih sabar dalam puasa juga sangat tergantung kualitas puasanya, Pak. Sangat tergantung ya. Oh, saya ini lagi melatih sabar nih, tapi puasanya asal-asalan, nggak akan dapat itu, ya. Sehingga dalam kitab lain juga kita temukan ada kualifikasi puasa berdasarkan kualitasnya. Ada puasanya orang awam, Pak, yang ditahannya itu hanya lapar dan dahaga saja. Kalau kualitas puasanya seperti ini, berat untuk mendapatkan sikap sabar itu, ya. Masih terlalu jauh. Karena lisannya belum ikut puasa, Pak. Matanya belum ikut puasa. Tangannya juga, ini zaman sekarang nih. Kalau zaman Rasul nggak dikenal itu, Pak. Kalau dulu anggota badan yang paling mudah terjerumus dosa adalah lisan. Kalau sekarang yang paling mudah terjerumus dosa adalah jari-jari kita nih. Bapak jangan seenak aja klik, di-share, dibaca orang. Kalau yang baik, pahalanya sebanyak yang membaca itu, Pak. Tapi kalau keburukan, dosanya sebanyak yang sampai kiriman Bapak itu. Dosa itu, Pak. Nah, dosa jari-jari. Nah, pada saat ini kita tahan itu, Pak. Puasa jari-jari kita dari nge-share sesuatu yang negatif. Kalau yang positif silahkan, sebanyak-banyaknya pada saat ini, Pak. Kalau zaman Rasul memang nggak dikenal ini, Pak. Jadi dulu anggota badan yang paling mungkin terjerumus dosa adalah lisan. Kalau sekarang jari-jari kita ini hati-hati. Ada lagi kualitasnya lebih hebat, Pak. Khawas namanya. Kualifikasi saum khawas. Khawas itu sudah ikut puasa anggota badannya. Matanya gitu ya, ikut puasa. Ada pemahaman yang keliru, Pak, yang disebut matanya ikut puasa itu seseorang akhirnya apa? Tidur. Dari subuh, Pak, nanti zuhur bangun sebentar, lanjut lagi, kemudian bangun-bangun menjelang buka. Saya tanya, kenapa seperti itu? Kan menjaga mata, Ustadz, gitu kan. Bukan seperti itu yang dimaksud, ya. Tetap kita terjaga, tetapi bagaimana kita mengendalikan mata agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Ini pemahaman yang belum tuntas, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa puasanya orang, tidurnya orang puasa itu ibadah, benar. Tapi mafhumnya mafhum mukhalafah. Tidurnya saja beribadah, bernilai ibadah, apalagi tidak tidur. Jadi diambil pelajarannya yang mafhum mukhalafahnya, yang bedanya. Tidurnya benar beribadah. Tidak tidur lebih bermakna ibadah. Bapak kalau umroh sekarang nih ya, di bulan Ramadan, Pak, kalau di negara-negara Arab itu nggak ada libur, Pak. Jam kerja juga nggak dikurangi ya. Tetap seperti biasa, karena produktivitas mereka terlihat di saat bulan Ramadan. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, khawasul khawas. Ini hebat lagi nih. Lapar dan dahaga ditahan. Anggota badan pun dikendalikan. Sampai hati dan pikiran ikut dikendalikan. Di orang ini lebih hebat nih, Pak. Jadi kalau mengendalikan anggota badan dia sudah lewat. Hatinya fokus ketika puasa ini, Pak. Fokus kepada siapa?
fokus mencari ridho Allah. Kan di sepertiga puasa ini apa? Mencari ampunan, Mbak. Maka kalimat yang banyak-banyak kita ucapkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan di sisa waktu ke depan ya, masih ada waktu Pak, sekitar 24 hari lagi ya, untuk mari kita belajar meningkatkan kualitas puasa kita. Dari puasanya orang-orang awam menjadi puasanya khawas. Apalagi kalau kita tingkatkan ke tingkatan lebih tinggi lagi, khawasul khawas. Nah, kalau begini kualitas puasanya, mudah-mudahan Pak, la'alakum tatakunya dapat ya. Ini udah belasan kali dalam hidup ini puasa Pak. Tukang ngambeknya masih tetap nggak berkurang tensinya Pak. Tukang marahnya masih tetap. Berarti apa dampak puasa kalau begitu? Kualitas puasanya tidak dipelihara. Mudah-mudahan di sisa waktu ini kita mampu meningkatkan kualitas puasa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.